Sejak pagi Rabu 1 Maret 2023, siswa-siswi sekolah dasar ini terpaksa harus naik perahu untuk menerjang banjir sedalam 80 cm menuju SD 4 Karangrowo, Kecamatan Undaan, yang masih terendam banjir. Menggunakan perahu BPBD Kudus dan perahu kayu warga, secara bergantian anak-anak ini diantar menyeberangi genangan banjir menuju sekolahnya. Menurut Kepala Sekolah, proses belajar mengajar ini tetap digelar karena saat ini siswa-siswi tengah memasuki ujian sekolah. Ujian sekolah sendiri berlangsung sejak Senin kemarin hingga Sabtu yang akan datang. Sebelumnya pihak sekolah meminta bantuan BPBD Kudus untuk membantu mengantar anak ke sekolah karena genangan banjir di jalan menuju SD 4 Karangrowo cukup dalam dan berbahaya bagi anak-anak. Mestinya sejak Januari, ini awal Februari mulai hujan tiap hari sehingga menyebabkan banjir lagi. Untuk pekan ini aktivitasnya adalah ulangan tengah semester genap. Itu tadi alhamdulillah mulai hari Senin dapat bantuan perahu karet dari BPBD untuk menyeberangkan siswa kami dan guru-guru. Dek, nanti sekolahnya naik apa? Perahu. Kenapa? Banjir. Rumahnya kebanjiran juga? G. Ini sekolah, kondisi sekolahnya bagaimana? Banjir? Untuk anak kelas 1 dan 2 terpaksa harus belajar di musola karena khawatir akan kondisi banjir yang cukup dalam menuju sekolah. Dari Kudus, Jawa Tengah, Tim Liputan MTV Jateng mengabarkan. Dapur umum mulai didirikan Kemensos RI di Desa Karangrowo, tepatnya di Dusun Kerajaan, sejak Selasa sore 28 Februari kemarin. Dibantu tim Tagana serta warga sekitar, sedikitnya 4.000 porsi nasi bungkus disediakan setiap harinya untuk pagi serta sore hari bagi warga yang terisolir banjir. Distribusi nasi bungkus dilakukan menggunakan mobil bak terbuka, hanya menjangkau sampai jalan utama desa mengingat ketinggian air di gang desa mencapai paha orang dewasa. Distribusi dilanjutkan dengan berjalan kaki oleh perwakilan warga atau ketua RT setempat. Untuk cukupi kebutuhan logistik, rencananya Dapur Umum Kemensos RI ini akan bersiaga sampai banjir yang merendam Desa Karangrowo surut dan warga kembali bisa beraktivitas. Data dari Pemda setempat, banjir yang merendam Desa Karangrowo semakin meluas. Dari pekan lalu, jumlah rumah terendam sejumlah 50 kini menjadi 120. Sementara untuk warga terdampak sejumlah 750 keluarga. Hingga kini ketinggian banjir di Desa Karangrowo berkisar 80 cm. Mulai kemarin ini berarti hari ini sampai hari kedua ini, Mas. Hari kedua Rabu ini. Dapur umum dari mana, Pak? Dan siapa aja yang terlibat itu, Pak? Oh, ini terlibat dari tim Tagana, dari Kemensos, terus masyarakat di sini ya ikut membantu, ibu-ibu, PKK juga ikut membantu, Mas. Itu ada berapa nasi bungkus, Pak? Ini per hari ini per masak itu 2.000 bungkus. Berarti kalau 2 kali berarti 4.000 nasi bungkus, Mas. Untuk wilayah di Desa Karangrowo Kerajaan ini, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus yang terdampak banjir, terutama nih wilayah Duku Kerajaan yang terdampak banjir luapan sungai dari. Alasan ini mulai didirikan dapur umum apa sih, Pak? Untuk membantu warga sekitar yang terdampak dalam ini banjir ini. Ini kan warga sini kan berkeluh masyarakat supaya meringankan beban masyarakat yang ada di wilayah Desa Karangrowo. Berapa lama banjir di sini, Pak? Ini hampir kemarin sudah 1 bulan. Nah, ini meluap lagi hampir 10 hari ini. Berarti sudah hampir 2 bulan ini, Mas. Surut lagi, tambah lagi, tidak bisa kering sampai. Apakah artinya dapur umum karena air terus bertambah baru-baru ini atau bagaimana, Pak? Untuk mendirikan dapur umum ini kemarin sudah ada pengungsian, kemarin sudah kembali lagi, lah terus tambah lagi, lah ini untuk memeringan beban
masyarakat Desa Karangrowo ya supaya untuk membantu warganya ini dari Kemensos untuk mendirikan dapur umum di Desa Karangrowo. Selain dapur umum Pak, rencana untuk posko pengungsian juga tetap disiagakan mau atau bagaimana Pak? Untuk itu pengungsian itu selalu disiagakan tergantung curah hujan. Kalau curah hujannya tinggi, nanti bisa air bisa meluap lebih tinggi, itu warga sekitar harus dievakuasi. Sementara itu, update data dari BPBD Kudus, banjir masih merendam 7 desa di 3 kecamatan dan total warga terdampak 4.099 kepala keluarga dan rumah terendam 540 kepala keluarga. Dari Kudus, Jawa Tengah, tim liputan MTV Jateng mengabarkan. Beginilah suasana banjir yang merendam Dukuh Biteng, Rabu 1 Maret 2023. Untuk menuju ke pemukiman, warga harus melewati sawah yang sudah menjadi lautan dengan menggunakan perahu. Banjir ini terjadi untuk kedua kalinya setelah pada awal Januari 2023 lalu. Sempat surut 1 pekan lebih, namun sejak pertengahan Februari, pemukiman kembali terendam banjir. Untuk masuk ke pemukiman harus ditempuh perjalanan naik perahu sekitar 1,5 km. Meskipun demikian, warga enggan mengungsi dan hanya bisa bertahan di rumah. Warga melakukan aktivitas menggunakan perahu. Terlihat di setiap depan rumah warga menyiapkan perahu kecil. Sedikitnya 175 rumah warga terdampak dan aktivitas lumpuh karena banjir menutup semua jalan. Ketinggian air dalam rumah mencapai 80 cm, sedang di jalan lebih 1,5 meter. Salah satu warga Dukuh Biteng mengatakan ketinggian banjir terus bertambah dalam 1 pekan terakhir. Dirinya berharap banjir segera surut dan ada penanganan banjir dari pemerintah. Hal itu dikarenakan setiap intensitas hujan tinggi dan ada kiriman air dari Kudus, Sungai Juwana atau Silugonggo selalu meluap dan merendam rumah warga di sepanjang aliran sungai. Yang baru ini? Ya. Ya kurang lebih 1 minggu. 1 minggu sudah kebanjiran ya? Ya. Ini kenapa ini Bu? Apa? Banjirnya kenapa ini? Dari mana ini? Dari air hujan. Dari air hujan ya, sama sungai meluap ini? Ya. Katanya itu bendungan itu di Kudus katanya dibuka gitu. Terus airnya mengalir ke sini. Ini jalan tidak bisa dilewati pakai sepeda motor ya? Tidak bisa. Ini harus pakai perahu? Ya, harus pakai perahu. Tadi dari mana Bu pakai perahu ini tadi? Dari rumah. Dari rumah sampai sana tadi. Ambil pakan apa? Sapi. Sapi. Iya. Kalau sapinya nggak diungsikan Bu? Itu kandangnya udah terlalu tinggi saat Oh, udah ditinggikan. Ya. Oh, iya. Terus harapannya warga gimana Bu? Ingin cepat surut, harapan keluarga. Bisa aktivitas lagi gitu. Ini berarti sudah sejak Januari sempat surut terus naik lagi. Iya, ini baru semingguan ini loh Mas. Naik surut gitu. Sementara Babinsa Desa Banjarsari mengungkapkan bahwa di Dukuh Biteng saja ada ratusan rumah yang terdampak banjir. Hingga sepekan terendam banjir, warga belum mendapatkan bantuan logistik maupun obat-obatan. Dukuh Biteng yang sedang terjadi banjir langganan. Ini udah dari 1 tahun 2 kali nih. Ini ketinggian air rata-rata di 45 sampai 70 cm. Rumah yang terendam sekitar ada 50 rumahan, terdampak ada 250 rumah. Kalau di dalam rumah ketinggian berapa? Ketinggian dalam rumah sekitar 20 sampai 35. Terus aktivitas warga ini aktivitas gimana? Warga masih berjalan seperti biasa. Ada yang lalu lalang rubyuk istilah warga sini bilang, sama pakai perahu dari rumah menuju ke tempat yang tidak tergenang air, jalan ini tidak tergenang air. Kira-kira udah ada keluhan warga? Keluhan warga paling biasanya kaki yang ini ada rang ya istilahnya warga sini bilang ya. Terus untuk bantuan ini belum ada. Dari pemerintah daerah juga kelihatannya belum ada peninjauan. Ketinggian banjir masih bertambah membuat warga harus mengamankan kendaraannya. Tercatat, banjir di Kabupaten Pati merendam 17 desa di 6 kecamatan, yaitu Gabus, Jakenan, Pati Kota, Sukolilo, Juwana, dan Dukuh Seti.
Dari Pati, Edi Wiono, MTV Jateng mengabarkan. Inilah video rekaman CCTV memperlihatkan aksi tak bertanggung jawab mobil plat merah yang kabur usai menabrak sepeda motor di Desa Bowan, Kecamatan Delanggu, Klaten, Jawa Tengah, viral di media sosial. Kanit Gakum Satlantas Polres Klaten mengatakan setelah memastikan kepemilikan mobil dengan cek nomor polisi, Polres Klaten berkoordinasi dengan Samsat Polda Jawa Timur dan terlacak mobil itu milik pemerintah Kabupaten Madiun. Pihaknya mengamankan mobil tersebut beserta sopirnya. Mobil tersebut merupakan kendaraan dinas Kepala DLHK Madiun. Saat kejadian, mobil itu hendak mengantarkan kepala dinas yang melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta. Saat mobil berplat merah Nopol AE 1372 FP dikemudikan oleh NS yang merupakan ASN warga Madiun mendahului lewat di sisi kanan korban. Namun di saat bersamaan, di depan mobil ada kendaraan bermotor tak dikenal. Kemudian sopir agak serong ke kiri dan mengenai motor korban. Namun kepada petugas, sang sopir mengaku ditabrak oleh pengendara motor, sehingga ia tetap melaju ke arah Yogyakarta tanpa berhenti. Hingga Selasa siang, sopir dan pengendara motor masih diperiksa di Mapolres Klaten. Atau pelaku atau pengemudi kendaraan dinas Innova warna hitam plat AE 1372 FP dengan inisial NS untuk umur 51 tahun, agama Islam, untuk pekerjaan pegawai negeri sipil di Pemkab Kabupaten Madiun. Pada saat peristiwa celaka tersebut, pengemudi berikut mobil maupun penumpangnya meninggalkan tempat kejadian, jadi tidak sempat berhenti, tidak menolong korban maupun melaporkan kepada kepolisian Republik Indonesia. Jadi pada saat setelah kejadian yang bersangkutan meninggalkan TKP. Akibat peristiwa tersebut, pemotor atas nama Aprian M. Yusuf mengalami luka di bagian kaki dan tangan. Korban sempat dirawat di rumah sakit dan sudah diperbolehkan pulang. Dari Klaten, Torik Laksono, MTV Jateng mengabarkan. Penghijauan dilakukan pada 28 Februari 2023, merupakan sebagai bentuk kepedulian TNI bersama seluruh lapisan masyarakat dalam upaya melestarikan alam, sehingga lingkungan kembali asri dan sehat tanpa adanya pencemaran. Ada sebanyak 300 bibit tanaman keras ditanam dalam kegiatan tersebut, yang meliputi beberapa jenis tanaman seperti mahoni, sukun, mangga, dan jati yang ditanam di lahan seluas 1 hektar, di mana lahan tersebut milik pemerintah desa Surobayan. Disampaikan Komandan Kodim 0710 Pekalongan, Letkol Infanteri Rizky Aditya, dalam amanatnya yang dibacakan oleh Kapten Infanteri Sunarto selaku Irup pada kegiatan tersebut. Tujuan penghijauan tersebut adalah untuk kepedulian dan kecintaan TNI kepada bumi agar bisa hidup dengan nyaman dan aman. Tujuannya adalah sebagai upaya untuk melaksanakan penghijauan, kemudian reboisasi dan penanggulangan banjir serta menanggulangi barangkali ada bahaya longsor dan untuk kelestarian lingkungan. Dan ini juga sebagai upaya edukasi terhadap generasi muda agar peduli terhadap lingkungannya, karena kelestarian alam ini adalah tanggung jawab kita bersama ya. Sementara itu, Camat Wonopringgo menyampaikan terima kasih kepada TNI Kodim 0710 Pekalongan yang memberikan gagasan tentang kegiatan penghijauan dalam rangka melestarikan alam. Ya, kami sangat bersyukur dan berterima kasih dipilihnya Desa Surobayan yang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Wonopringgo untuk kegiatan penghijauan. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dandim yang diwakilkan oleh Pak Kapten Sunarto, bahwa kegiatan ini memang kegiatan untuk pemberian edukasi kepada generasi muda khususnya agar peduli terhadap lingkungan, sehingga kelestarian lingkungan itu bisa terjaga dan berkesinambungan. Dari Pekalongan, Fahri Akbar, MTV Jateng mengabarkan. Kegiatan pembagian makanan tambahan kepada anak stunting bertempat di halaman TPQ Darul Islam Desa Tegaldowo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan pada 28 Februari 2023. Selain Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 20 Kor
Cabrem 071 PD 4 Diponegoro Nyonya Ami Rizky Aditya. Kegiatan tersebut juga dihadiri PLH Ketua PMI Kabupaten Pekalongan, TNI Polri, Forkopim Cam Tirto, dan warga serta 54 anak stunting. Nyonya Ami mengatakan bahwa kegiatan pemberian makanan tambahan kepada anak stunting dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Persit Kartika Chandra Kirana ke-77 dan Hari Gizi Nasional yang bekerja sama dengan PMI Kabupaten Pekalongan. Ia juga menambahkan stunting tidak hanya berdampak pada fisik saja, namun juga pada perkembangan otak, sehingga apabila ada anak yang gizinya tidak tercukupi, harapannya kecil untuk bersaing di masa depan. Alhamdulillah, semoga dengan antusiasnya orang tua yang sudah hadir begitu banyak pada hari yang cerah ini, semoga anak-anak balita terutama di Kecamatan Tirto ini bisa menjadi anak-anak yang sehat dan tidak ada lagi stunting. Itulah harapan besar saya bisa menekan angka stunting terutama di Pekalongan. PLH PMI Kabupaten Pekalongan menanggapi bahwa langkah PMI akan selalu mendukung kegiatan Kodim 0710 Pekalongan dalam bidang kesehatan, khususnya dalam rangka mengentaskan stunting. Stunting di Kabupaten Pekalongan ini data persisnya ada di Dinas Kesehatan gitu. Karena kita yang penting dari PMI bersama kolaborasi dengan Kodim 0710 kita selalu support. Apapun yang dilakukan oleh Kodim bersama PMI kita support untuk mengangkat isu stunting agar menjadi lebih rendah. Syukur-syukur bisa zero stunting. Sementara itu, salah satu orang tua dari anak stunting menyampaikan rasa syukur dan berterima kasih kepada semua pihak, terutama dari Ibu Persit Kodim 0710 Pekalongan yang telah memberikan bantuan makanan tambahan kepada anak stunting. Itu tanggapannya dengan adanya kegiatan stunting sosial ini? Nah, bisa membantu. Dikasih apa aja Bu? Dikasih apa? Dikasih nasi, susu, bingkisan. Dari Pekalongan, Fahri Akbar, MTV Jateng mengabarkan. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Pemalang, AM, membenarkan bahwa dirinya dipanggil dan diperiksa oleh KPK. Konfirmasi ini diperoleh MTV Jateng melalui pesan WhatsApp yang bersangkutan Selasa 1 Maret 2023. Melalui pesan WhatsApp itu, ia membenarkan adanya pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK di Gedung Merah Putih Jakarta pada Senin 27 Februari lalu. Namun saat ditanya lebih lanjut terkait isu jadi tersangka, AM memilih tidak meresponnya. Tim MTV Jateng mencoba menemui Kepala Bapenda di ruang kerjanya, yakni di kantor Bapenda, Komplek Pemda Pendopo Kabupaten Pemalang, Rabu 1 Maret 2023, namun AM tidak dapat ditemui. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Tim Liputan MTV Jateng mengabarkan. Usai memimpin upacara kenaikan pangkat pengabdian periode 1 Maret 2023, Wakapolres Boyolali, Kompol Eko Kurniawan mengatakan, kenaikan pangkat tersebut didasari dari dedikasi yang tinggi, pelaksanaan tugas yang profesional, serta loyalitas pada organisasi. Menurut Wakapolres, selama bertugas, Kompol Dalmadi tersebut tidak pernah mendapat teguran dan melakukan kesalahan, sehingga pantas Kasih Humas tersebut mendapatkan kenaikan pangkat. Diharapkan hal ini bisa menjadi salah satu motivasi serta panutan kepada anggota polisi lainnya. Kompol Dalmadi mengaku bersyukur menurutnya kenaikan pangkat ini tidak datang secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang cukup lama. Pihaknya mengajak kepada anggota polisi lainnya untuk tetap disiplin melaksanakan tugas sehingga tidak ada catatan yang merugikan diri sendiri. Dalam menjalankan tugasnya, Kompol Dalmadi terus berupaya menjalin kerjasama serta menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak di Kabupaten Boyolali, juga termasuk awak media. Ini dilakukan upacara kenaikan pangkat pengabdian dari Ajun Komisaris Polisi menjadi Komis Polisi, yaitu salah satu anggota kami, yaitu Kasih Humas, ya, Kompol Dalmadi SHMH. Kami sebagai pimpinan memandang memang beliau ini layak, ya, organisasi untuk memberikan pangkat pengabdian kepada beliau, karena selama dalam pengamatan di Polres Boyolali ini
beliau ini telah memberikan ataupun menunjukkan yang pertama dedikasi, loyalitas kepada organisasi dalam pelaksanaan tugas profesional, tidak pernah ada teguran maupun kesalahan. Yang kedua kemudian nilai-nilai dalam bekerja, ya, kejujuran, ya, kemudian menjaga hubungan baik dengan rekan, beliau sudah tanamkan. Dan tidak semata-mata begitu datang atau ujuk-ujuk begitu saja. Itu harus pakai proses. Dalam hal ini saya wanti-wanti juga sama rekan-rekan karena jangan melakukan suatu pelanggaran yang ingin mendapatkan penghargaan pengabdian. Karena tidak mudah. Apapun catatan dalam dinas, pelanggaran sekecil apapun kalau namanya sudah diperiksa paminal, nanti kedepannya akan rugi sendiri. Ini saya sudah pesan wanti-wanti sama rekan-rekan. Dari Boyolali, Torik Laksono, MTV Jateng mengabarkan. Lowongan tersebut dibuka dari tanggal 27 Februari sampai dengan 6 Maret 2023. Pendaftaran relawan ini dilakukan karena PMI Pemalang mengalami kekurangan tenaga kemanusiaan. Relawan yang dibutuhkan sekitar 75 orang, namun jumlah tersebut dapat bertambah. Karena semakin banyak relawan, maka lebih membantu kinerja PMI menangani kondisi gawat darurat dan petugas kebencanaan. Terdapat beberapa kualifikasi umum yang disyaratkan untuk mendaftar lowongan ini. Di antaranya berusia 18 hingga 35 tahun untuk KSR dan usia 35 tahun ke atas untuk TSR. Para relawan ini diberikan pelatihan seputar kepalang merahan sebagai bekal sebelum terjun ke lapangan. Secara umum sih mereka punya minat untuk membantu, hanya itu, nggak ada kualifikasi khusus. Yang penting targetnya kan mereka punya jiwa kemanusiaan untuk membantu sesama, hanya itu. Kita nggak ada apa dia pengangguran, apa dia lulusan apa gitu loh. Yang penting dia punya kemauan untuk membantu orang. Kita PMI kan hanya sebagai wadah, ya seperti organisasi lainnya hanya sebagai wadah gitu. Yang tidak punya skill nanti kita latih, yang sudah punya skill ya kita tugasi gitu, itu sih. Iya, seperti Mas Amir menyampaikan bahwa kita ada 3 kegiatan kebencanaan, pra, saat, dan pasca. Pra itu berarti sebelum bencana. Ya berarti kita ada kayak pendidikan, pelatihan, asesmen, kemudian apalah gitu loh, untuk mitigasi pengulangan sebelum bencana. Pada saat bencana ya berarti kita di bencana kita terjun langsung mengevakuasi, melakukan pertolongan pertama. Nah, kemudian pasca bencana ya ikut misalkan setelah bencana rehab, rekon gitu loh, kayak gitu loh. Ya kita wilayah kita sih di Kabupaten Malang sih, tapi biasanya kalau dari provinsi itu misalnya ada kabupaten kota tetangga itu bencana besar membutuhkan dari PMI kabupaten kita dimurusi ke sana Pak. Kita pun kemarin mengirimkan ke mana Mas? Ke Cianjur, ya, ke Jawa Barat. Karena kita mengirim ke Lombok ya Mas, ke Lombok gitu. Kita menyesuaikan saja. Gitu. Selain mendapat materi kepalang merahan, para relawan juga mendapatkan materi pertolongan pertama, kebencanaan, asesmen, dan lainnya. Ya, untuk masa tenang sih kita ada posko PB yang kaitannya misalkan ada kebutuhan ambulan ataupun kebencanaan yang musiman ya kita tugaskan relawan. Tapi sebelum itu relawan kita dulu diklat selama kurang lebih 82 jam. Dan sebelum itu ada orientasi kepalang merahan dulu, baik KSR maupun TSR. Ya, bedanya? Ya untuk tadi masa tenang sendiri ya di sini piket posko untuk ada bencana, misalkan ada bencana yang kita menyesuaikan aja, bisa asesmen atau cek lokasi, misalkan butuh evakuasi ya kita evakuasi, dapur umum ya dapur umum gitu. Para relawan yang diterima segera menjalani masa pengabdian selama 2 tahun. Sesuai dengan keputusan pengurus PMI, masa kerjanya akan diperbaharui setelah masa pengabdian selesai. Bagi masyarakat yang berminat, pendaftaran relawan dibuka melalui online dan bisa datang ke markas PMI Pemalang, Jalan Gatot Subroto Pemalang atau depan RSU Dr. Ashari Pemalang. Dari Pemalang, Yarto Sudarsono, MTV Jateng mengabarkan. Popda tahun 2023 merupakan upaya Pemkab Pekalongan memfasilitasi pembinaan prestasi olahraga para pelajar di kabupaten setempat. Prosesi pembukaan Popda dihadiri Forkopimda Pekalongan, OPD terkait, serta ratusan guru dan ribuan peserta dari berbagai sekolah. Selain menjadi ajang unjuk gigi bagi para atlet pelajar, Popda sebagai media bersilaturahmi mempererat persaudaraan. Popda yang mengusung tema suportif meraih prestasi olahraga Kabupaten Pekalongan
berlangsung sejak 27 Februari hingga 7 Maret 2023 mendatang. Peserta olahraga ini diikuti 5.078 peserta yang terdiri pelajar SD MI berjumlah 1.118 atlet, pelajar SMP MTS sebanyak 2.324 atlet, sedangkan pelajar SMA SMK dan MA berjumlah 1.636 atlet dengan mempertandingkan 19 cabang olahraga. Bupati Pekalongan Fadi Arafik berharap Popda tahun 2023 berjalan lancar dan dapat menghasilkan bibit unggul yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Pekalongan. Ini berjalan dengan lancar, ya, kita sehat sampai selesai acara, dan juga menghasilkan bibit unggul yang bisa nanti mengharumkan nama Kabupaten Pekalongan. Ke depan mungkin ada perhatian khusus Bu bagi para atlet yang menang di Popda ini? Ya, ada, sudah kita siapkan untuk kalau mereka sampai bisa ke tingkat provinsi, ya, sudah ada hadiah-hadiah yang membuat anak-anak kita biar bukan menghargai dengan uang, tapi biar lebih semangat aja untuk mengharumkan nama Kabupaten. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Aisyah Aulia, MTV Jateng mengabarkan. Seperti pada video dari salah satu anggota Polsek Mejobo di Desa Payaman, Kecamatan Mejobo, genangan banjir terus bertambah membuat sejumlah lansia kini mulai dievakuasi oleh Polsek Mejobo, Koramil Mejobo, dan Pemdes Payaman pada Rabu kemarin. Petugas mendatangi satu persatu rumah warga dan menyarankan untuk mengungsi di Balai Desa Payaman pada Kamis pagi 2 Maret 2023. Tingginya intensitas hujan di Kudus membuat genangan banjir di permukiman warga terus mengalami kenaikan. Kepala Desa Payaman mengatakan terus bertambahnya genangan air hingga membuat pihak Pemdes dibantu TNI Polri untuk melakukan evakuasi. Dari data Pemdes setempat mencatat warga Dukuh Karanganyar, Desa Payaman terdapat 230 kepala keluarga yang terkena dampak banjir. Sementara rumah yang terendam banjir sekira 66 kepala keluarga, di mana 9 kepala keluarga yang terdiri dari 19 jiwa tersebut saat ini berkenan untuk memilih mengungsi. Salah satu pengungsi mengaku mengungsi di balai desa bersama anak balita dan ibunya yang sudah lansia. Dia mengaku kondisi banjir di dalam rumahnya sudah mencapai lutut orang dewasa. Yang di pengungsian saat ini 19 jiwa dari 9 kakak. Rumah ada 230-an, 230-an kakak. Dan yang terdampak yang rumahnya yang kemasukan air itu ada 66 rumah, termasuk yang tidak yang mengungsi di sini. Halaman sekitar 40 sampai 60. Yang paling dalam itu 60 di sebelah SD. Upaya dari Pemdes sendiri untuk kedepannya ini permintaan dari kami atau usulan ini untuk JU1 atau Jaratul Seluna itu harus dinormalisasi. Karena itu kalau selama itu belum dinormalisasi, kemungkinan setiap tahun akan begini terus. Ini punya bayi terusannya itu lansia Mas. Oh, nenek ya? Kan di rumah tidak ada yang bantu tuh loh Mas. Kalau di luar di halaman itu nyampe di atas lutut, kalau di dalam rumah ya hampir selutut. Kan udah 2 kali nih Mas, kemarin ngungsi, terus pulang, terus setelah berapa bulan itu ngungsi lagi nih. Untuk saat ini prioritas warga yang dievakuasi yakni merupakan lansia dan balita. Namun Pemdes tidak menutup kemungkinan jika terus membuka pengungsian bagi warga yang memilih mengungsi. Mengingat debit air hingga Kamis pagi terus bertambah. Update data banjir BPBD Kudus Kamis 2 Maret 2023 mencatat banjir masih merendam di 7 desa pada 3 kecamatan di Kudus. Rata-rata alami peningkatan sekira 5 hingga 10 cm pada permukiman warga. Desa Karangrowo juga mulai disiagakan dapur umum dari Kemensos yang diterjunkan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga desa yakni Desa Payaman dan Jetis Kapuan. Dari Kudus, Jawa Tengah, Tim Liputan MTV Jateng mengabarkan. Upaya pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama BPN guna mencegah timbulnya masalah sengketa tanah yang marak terjadi di masyarakat. Pengurusan sertifikat tanah melalui program PTSL ini, masyarakat hanya dikenai biaya prasertifikasi saja. Biaya tersebut untuk kepentingan membeli patok, materai, serta pemberkasan, sehingga tidak ada serupiah pun masuk ke pihak Pemkab Pekalongan dan BPN.
sedangkan untuk biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB digratiskan. Sebanyak 414 lembar sertifikat diberikan warga desa Pungangan secara gratis. Dengan kepemilikan sertifikat tersebut, masyarakat bisa lebih tenang dan dapat mengetahui kejelasan mengenai batas dan luas tanahnya, karena kasus sengketa tanah marak terjadi. Bupati Pekalongan berpesan untuk berhati-hati menggunakan sertifikat tersebut karena untuk mendapatkannya pun tidaklah mudah. Mudah-mudahan sertifikatnya nginep lama di rumah ya Bu. Jangan jalan-jalan ke bank dulu ya. Jangan jalan-jalan ke koperasi dulu. Ya. Iya, biar nginep yang lama lah ya. Nih, takutnya nanti sekolah tuh sertifikat malam-malam. Jadi pintar sertifikatnya ya. Sekolah sana, sekolah sini. Harus hati-hati guys Bapak. Kalau mau membuat usaha itu boleh aja, wajar aja. Tapi perhitungan harus matang ya. Jangan sampai ini kita susah payah dapat sertifikatnya. Jangan sampai nanti udah dapat susah payah malah bablas sekalian ya. Jadi dipikir yang benar, dipikir yang matang. Karena selalu saya arahkan atau ilmu yang saya dapat bahwa Rasulullah itu bersabda, kalau kita punya uang pertama yang harus dibeli itu adalah rumah. Rumah itu berarti dengan kejelasan sertifikatnya harus jelas. Kalau beli apa-apa itu harus jelas. Kalau akhirun juga harus rumah. Akhirun itu maksudnya apa? Kalau misalkan kita udah nggak punya apa-apa, udah nggak bisa ada yang dijual, tapi kita memang sangat membutuhkan, baru terakhir itu harus rumah. Ya itu yang ngomong bukannya orang-orang sembarang, tapi Rasulullah. Awalan kalau punya duit, akhirun, itu ya. Itu artinya terlalu penting rumah buat kita semua. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati. Masyarakat dihimbau memanfaatkan kesempatan PTSL secara gratis untuk mengurus tanahnya. Bagi warga yang ingin memiliki sertifikat bisa mendaftar kepada pemerintah desa masing-masing. Di lain pihak, Kepala BPN Pekalongan menambahkan jumlah bidang tanah di desa Pungangan sebanyak 706. Sebagian besar wilayah Pungangan adalah hutan. Di desa Pungangan, ini jumlah bidang tanah yang ada di Pungangan ada sebanyak 706. Ini kenapa tadi saya juga nanya kepada pihak desa, kok jumlah bidangnya kok sedikit di sini 706. Rata-rata di sebagian besar desa itu jumlahnya sekitar 2.000, 3.000, kenapa ini 706. Sepertinya di desa Pungangan ini dikelilingi oleh kawasan hutan Ibu. Dan sebagian juga ada HGU punyanya PTP. Jadi kemungkinan wilayahnya itu yang ditempati masyarakat menjadi kecil. Jadi seperti itu. Jadi yang jumlah bidang yang ada di sini cuma ada 706, dan saat ini sertifikat yang akan kami serahkan itu sejumlah 414. Jadi total sertifikat yang pernah terbit di desa Pungangan ada 496 bidang. Jadi prosentasenya sekitar 70,25%. Hal ini akan kita tuntaskan penyerahan sertifikat sebanyak 414, tapi mungkin yang hadir di sini baru sebagian karena memang tempatnya tidak mencukupi. Alhamdulillah ya ada program gratis, jadi kita bisa, orang yang nggak mampu jadi bisa punya sertifikat. Ya sangat baik, mudah-mudahan ada lagi periode kedua. Alhamdulillah sangat bermanfaat buat desa-desa bagi kita yang tidak mampu. Dari Pekalongan, Aisyah Aulia, MTV Jateng mengabarkan. Pelantikan dihadiri oleh para staf ahli Bupati, para asisten sekda, dan para kepala OPD terkait di Pendopo Bupati Pekalongan pada Rabu 1 Maret 2023. Bupati dalam sambutannya meminta para PNS dan jabatan fungsional yang baru dilantik untuk dapat bekerja kreatif, inovatif, dan proaktif dalam pekerjaannya, serta bekerja sesuai aturan yang berlaku. Bupati juga berpesan kepada PNS yang dilantik dari formasi kesehatan seperti dokter dan perawat, agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam mendukung program visi dan misi Bupati Pekalongan, yakni kesehatan gratis cukup pakai KTP. Mengakhiri sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa para PNS yang hari ini dilantik adalah orang-orang terpilih oleh Tuhan,
sehingga harus bekerja sepenuh hati agar bermanfaat untuk instansinya serta masyarakat Kabupaten Pekalongan. Usai melantik, Bupati dengan didampingi segenap tamu undangan yang hadir memberikan ucapan selamat kepada para PNS yang dilantik. Dan saya berpesan sebelum saya tutup, jangan lakukan semua yang tidak sesuai aturan. Lakukan semua sesuai aturan. Dan juga harus berkreasi, harus berinovatif. Jangan diam di tempat, pagi kerja pulang sore, pagi kerja pulang sore. Yang penting PNS kan di pagi kerja pulang sore terus sudah mau tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi buatlah tim yang baik agar kita ini satu perahu, semua yang ada di Pekalongan ini selamat semua dengan baik, berjalan semuanya dengan baik bareng-bareng. Dari Pekalongan, Fahri Akbar, MTV Jateng mengabarkan. Wanita ini menggeluti sebagai pengrajin gerabak dari tahun 1976 hingga sekarang. Berkat ketekunan dan keuletan yang mereka miliki, akhirnya mampu menarget 25 buah cowek dalam sehari dibantu alat seadanya. Diakui Solikati, karya dari kerajinannya dijual dengan harga bervariasi antara 20 hingga 100 ribu rupiah dan juga tergantung tingkat kesulitan dan ukuran. Proses pembuatan akhir dilakukan dengan membakar dari bahan seadanya. Secara bergotong royong dan bergantian dari salah satu antar pembuat gerabak sekitar. Keahlian Solikati didapat belajar dari sang kakek, menggeluti sebagai pekerja pengrajin gerabak sejak berusia 9 tahun masih duduk di sekolah dasar. Dalam penjualannya juga sampai ke daerah luar Kendal seperti Kabupaten Batang dan Kabupaten Ungaran. Pekerjaan yang sudah berjalan selama puluhan tahun ini bertujuan untuk melestarikan karya gerabak dari Kendal agar tidak punah. Ini kan burungan mas, nak sregep gue asale lumayan, nak betul sregep gue burungan itu. Iya, per hari berapa biji pembikinan cowek? Gue paling kan mboten langsung rampung ora tidak gue. Pokoknya 3 dinten apa 3 doso apa ngoten. Nggih. Berarti per hari 30 nyampe. Betul, setiap hari gue paling kali doso kan nak mendung-mendung ngeten mboten saged. Kalau musim kemarau berapa? Men nggih 3 doso nggih dados sak menten. Per bijinya berapa Bu harganya Bu cowek? Harganya niku ngaten mriki 3.000. Alate Mas, alate niku tidak anu napa? Niki wedine lemahe terus makanya larane iki tumbas kajenge. Nggih angsale nggih sekedhik pokoke. Ia menambahkan tahun 1980 silam, 3 kampung dalam satu kelurahan menjadi home industri pengrajin gerabak dengan jumlah 500 pengrajin. Dari Kendal, Robinson, MTV Jateng mengabarkan.